Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Auditias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa berprestasi yang mengikuti ajang lomba Indonesia Aerospace Hackathon 2025. Assalamualaikum Pak Syafiq, Bu Siti, Ihsan. Iya. Kabarnya gimana, baik nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari kriteria-kriteria perlombaan itu, kompetensi itu tentunya anak-anak juga mempunyai bakat dan minat masing-masing. Wah, pengen nih ikut lomba ini. Kan Ihsan suka nih sama coding. Kok bisa pengen ikut, terus kesannya, rasanya pengen ikut lomba kemarin tuh ketika lomba seperti apa? Seru. Seru, senang ya? Senang. Karena memang Ihsan senang coding? Ya. Oh. Tinggal download, pilih mobile atau VR, lalu kalau sudah di-download, tekan APK-nya Planetarium 360, sudah ada mobilenya itu keluar. Saya kemudian
shock ya, campur aduk, karena saya tanya ke panitia itu, bisakah dengan alasan anak ini kan ini UAS, ulangan akhir semester, jadi mereka itu gimana nanti ulangan saya, semester saya. Ya alhamdulillah beliau juga memberikan dispensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Audi di program acara Siswa Prestasi Mimbar TV. Ya, kali ini kita sudah bersama dengan siswa berprestasi yang mengikuti ajang lomba Indonesia Aerospace Hackathon 2025. Dan di sini juga ada pembinanya dan juga kepala madrasah dari MTSN 1 Lumajang. Assalamualaikum Pak Syafiq, Bu Siti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana, baik nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, kita di sini akan berbincang-bincang tentang pencapaian dari siswa MTSN 1 Lumajang yang meraih juara di ajang Lomba Indonesia Aerospace Hackathon 2025. Betul gitu nggih Bapak? Iya, betul. Siswanya ini apakah pemilihannya random untuk mengikuti ini atau seperti apa? Mungkin Pak Syafiq selaku Kepala MTSN 1 Lumajang bisa menjelaskan ke pemirsa terkait pemilihan dari lomba yang diikuti oleh Ehsan. Iya. Terima kasih. Terkait dengan pemilihan siswa itu tentunya juga kita berdasar kepada kemampuan siswa tersebut secara bakat dan minat. Jadi ada seleksi internal. Setelah itu baru kita komunikasikan kepada siswa, nanti kita tunjuk dari hasil seleksi itu mana yang layak kita ikutkan di event tersebut. Jadi penyaringannya seperti itu ya Bapak, bukan siapa yang minat semuanya bisa diikutkan gitu, tidak seperti itu ya Pak Syafiq? Jadi ada penyaringan internal, dalam artian itu kan kemampuan dari anak-anak itu kan bervariasi. Kalau kita yang memilih tentunya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dari kriteria-kriteria perlombaan itu, kompetensi itu tentunya anak-anak juga mempunyai bakat dan minat masing-masing. Iya, apakah ada kelas tambahan seperti itu Pak? Untuk sepertinya ini kan jika dilihat lombanya ini ada 3 siswa ya dari MTSN 1 Lumajang mengikuti. Ya. Mungkinkah di sekolah di madrasah MTSN 1 Lumajang ini ada pembekalan sebelumnya atau memang sudah ada pembelajaran terkait program yang terkait coding ini? Untuk di MTSN 1 Lumajang itu memang ada program pengembangan diri, yang mana program itu nanti dilaksanakan setelah anak-anak mengikuti pembelajaran secara akademis. Jadi setiap hari nanti setiap anak-anak yang mempunyai bakat-bakat tertentu, karena di MTSN 1 Lumajang itu ada kelas digital, kemudian ada kelas olahraga, kemudian ada kelas sains, ada kelas riset, bahasa, dan lain sebagainya. Nah tentunya dari situlah secara kontinu setiap hari anak-anak mengikuti kelas yang sudah kita siapkan. Jadi memang kesehariannya sudah ada pembelajaran coding seperti itu ya Pak Syafiq? Iya, selain kesehariannya juga kita untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita siapkan untuk kegiatan eskul, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Seperti itu ternyata pemirsa, makanya tidak heran jika MTSN 1 Lumajang ini bisa mengantarkan siswanya menjadi juara tingkat nasional. Mungkin kita break dulu sebentar untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti akan kembali setelah yang satu ini.
Ya pemirsa, selanjutnya kita akan bertanya-tanya kepada siswa yang mendapatkan juara di ajang Indonesia Aerospace Hackathon tahun 2025. Ya, Iksan, gimana nih? Dapat juara ya? Iya. Iya, gimana itu kemarin kesan-kesannya mengikuti lomba Indonesia Aerospace Hackathon? Wah, pengen nih ikut lomba ini. Kan Iksan suka nih sama coding. Kok bisa pengen ikut, terus kesannya, rasanya pengen ikut lomba kemarin tuh ketika lomba seperti apa? Seru, senang ya? Senang. Karena memang Ihsan senang coding? Ya. Oh gitu. Terus ide awal pembuatan aplikasi Planetarium 360 itu gimana? Awal mula idenya gimana Ihsan? Dulu waktu masih kecil itu aku buat namanya Solar System 3D dan akhirnya ada namanya Indonesia Aerospace Hackathon tahun 2025. Terus dari situ aku buat game yang bertema Planetarium 360, tapi yang Indonesia masih belum tahu rasanya di dalamnya itu apa itu Planetarium 360. Jadi aku buat yang game namanya apa itu Planetarium 360. Jadi Ihsan ini lombanya itu tentang game Planetarium 360 gitu? Iya. Jadi biar teman-teman di luar sana yang belum bisa merasakan planetarium yang sesungguhnya bisa merasakan dari coding program yang sudah dibuat sama Ihsan gitu? Iya. Terus aplikasinya ini bisa nggak diakses, misalkan Kak Audi mau lewat HP nih atau lewat laptop gitu, bisa nggak? Bisa. Bisa lewat apa aja itu aplikasinya digunakannya? Mungkin dari mobil kah? Atau dari desktop? Atau dari VR? Atau apa? Coba Ihsan cerita dong. Bisa tiga-tiganya, desktop, mobile, VR. Mobile, desktop, VR. Itu yang punya ide bisa tiga-tiganya dari Ihsan sendiri atau dari pembinanya Ihsan? Dari Ihsan sendiri dan pembinanya Ihsan. Jadi Ihsan selain dengan timnya Ihsan ada berapa orang nih timnya? Ya. Ada 3 orang ya. Itu juga dibantu sama pembinanya ya, untuk milih idenya ini. Ya. Gitu. Dia nggak punya VR, bisa nggak dari mobile aja? Bisa. Bisa. Gimana cara gunainnya tuh? Tinggal bukain planetarium aja sudah. Bukanya di mana? Bukanya di website. Oh, di website. Jadi di website ngekliknya itu apa? Alamat websitenya apa nih? Alamat websitenya planetarium360.github.io. .io. Jadi langsung diklik itu langsung muncul ya? Ya, diklik download, dari situ setelah download tekan actionnya keluar desktopnya. Langsung muncul gitu aja? Ya, muncul. Jadi Bisa di mobile juga. Kalau di mobile gimana cara bukanya? Tinggal download, pilih mobile atau VR, lalu kalau sudah di-download, tekan APK-nya Planetarium 360, sudah ada mobilenya itu keluar. Jadi gampang ya, misal teman-temannya Ihsan atau dari madrasah-madrasah lain pengen akses nih, pengen lihat nih yang program yang dibuat Ihsan sama timnya seperti apa, bisa pakai apa aja, perangkat apapun ya? Iya. Wah, keren. Nah, ini saya mau tanya ke pembinanya, Bu Siti, selaku pembina dari tim yang mengikuti Lomba Indonesia Aerospace Hackathon 2025 ya, Bu ya? Awalnya seperti apa, Bu? Apakah ada kesulitan membimbing siswa-siswa, mengingat siswa-siswa ini kan kalau saya lihat dari beritanya, ternyata siswa yang mengikuti dari MTSN 1 Lumajang ini merupakan peserta termuda ya? Begitu ya, betul? Termuda. Nah, apakah ada kesulitan? Mengingat peserta lainnya ini kan dari perkuliahan yang memang fokusnya itu mengerjakan tentang programmer atau coding. Mungkin bisa dijelaskan dari Bu Siti. Iya, alhamdulillah ya, memang kesulitan itu pasti ada, insya Allah setelah bersama kesulitan ada kemudahan gitu ya. Jadi pertama kali ada perlombaan ini antara yakin dan tidak, karena pesertanya itu umum. Jadi pertama kali saya itu tanya, apakah SMA boleh ikut, karena di situ sih belajar
dan profesional. Kan pelajar kan bisa diartikan SD, SMP, SMA sama anak kuliahan. Nah ternyata SMP boleh ikut. Nah, setelah itu anak-anak saya bimbing, kemudian untuk kebetulan Ihsan sudah punya karya yang mana karyanya tinggal disempurnakan. Tapi karena satu tim itu ada dibatasi 3 peserta, kemudian mereka harus membuat video, mereka harus membuat proposal, mereka harus presentasi, dan kesemuanya ini dalam bahasa Inggris. Ini tantangan. Alhamdulillah di madrasah kita itu ada kelas bahasa ya Pak. Ya, jadi menunjang. Sangat menunjang. Jadi di tempat kami, di tempat beliau ini ada kelas madrasah, ada riset, kemudian juga ada kelas digital bagian coding untuk membuat proposalnya itu kita kolaborasi dengan anak sains gitu ya, anak riset itu. Nah bahasanya ini kita juga berkolaborasi dengan anak bahasa. Nah setelah mereka tahu bahwa pesertanya umum, tadinya ada sempat mau mundur. Saya tanya ke panitia, padahal itu sudah masuk semifinal karena mereka harus menghadiri konferensi Asia Pasifik Satelit Internasional di Jakarta yang ke-21. Nah, mereka harus presentasi di hadapan seluruh Indonesia dan juga ada yang dari audien dari luar negeri, dari Amerika, Kanada, Prancis. Nah, itu mundur. Saya kemudian shock ya, campur aduk karena saya tanya ke panitia itu, bisakah dengan alasan anak ini kan ini UAS, ulangan akhir semester. Jadi mereka itu gimana nanti ulangan saya, semester saya. Ya alhamdulillah beliau juga memberikan dispensasi karena ini kan anak-anak membawa nama sekolah. Nah, saya pupuk lagi semangatnya, Mbak, ini nanti kamu bisa buat untuk prestasi ke jenjang berikutnya. Yang kelas 9 kamu bisa nanti mendaftar dengan prestasi. Lama itu sampai akhirnya saya menghubungi orang tua beliau. Alhamdulillah anak-anak berani tampil. Itu semangatnya yang ada ya. Iya. Bu. Jadi saya tuh sampai nelpon, ayo Mbak, semangat ya. Saya berikan begini, saya kasih semangat ini. Kalau kalian kalah, kalian sudah luar biasa karena kalian hanya siswa SMP. Oh wajar anak SMP. Kalau kalian menang, tambah luar biasa. Jadi 2 kali menang kamu itu sebenarnya. Kalah tetap menang, menang tambah menang lagi. Di situ. Jadi tantangannya di situ ya, iya, Bu. Emosi yang belum stabil mungkin bisa dibilang gitu ya. Masuk usia belasan. Pemirsa, mungkin setelah ini akan kita lanjutkan lagi perbincangan tentang siswa prestasi tingkat nasional ini. Ya pemirsa, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan dengan pembina dari siswa yang berjuara di ajang Lomba Indonesia Aerospace Hackathon tahun 2025. Ya Bu Siti, mungkin kan tadi itu kesulitan untuk membina siswa-siswa yang mungkin bisa dibilang emosinya kurang stabil karena mengingat umur mereka memang masih remaja, sedangkan peserta lainnya memang sudah cukup umur, sudah mahasiswa gitu nggih. Nah, kemudian pengarahan seperti apa yang Bu Siti selaku pembina lakukan untuk mengarahkan siswa untuk tetap semangat untuk mengikuti perlombaan ini?
Yang saya lakukan itu pendekatan secara emosional. Jadi kebetulan peserta lainnya kan wanita juga. Jadi saya harus menyesuaikan pendekatan secara kewanitaan, perasaannya bagaimana itu. Saya juga bahwa ini manfaatnya besar, kalian bisa dapat prestasi, pengakuan, bisa untuk ke jenjang berikutnya. Kemudian ini kesempatan kalian di konferensi internasional gitu. Dan alhamdulillah yang tadinya bahkan mereka tuh sempat mendapat kesulitan, ternyata di luar dugaan mereka bisa mengatasi di atas panggung itu tanpa enjoy gitu ya. Iya, enjoy. Karena waktu grand final tuh sempat macet PowerPoint dari panitia. Tapi mereka tetap full dan bisa menerangkan dengan luar biasa. Itu saya sampai nangis itu. Karena prosesnya mereka harus bahasa Inggris seperti itu full, itu begitu yang saya rasakan. Jadi sebagai pembina yang mengerti langsung bagaimana proses dari siswa-siswa yang mengikuti ajang lomba ini, Bu Siti sangat mengerti bagaimana effortnya mereka, usaha mereka. Apalagi ini peserta paling muda gitu di ajang lomba ini. Kelas 7, kemudian yang dua siswa lain lagi? Yang 3, kan kita top 4 ya. 3 peserta lainnya itu 1 dari UI, itu sudah semester akhir. Yang kedua dari Damantara Lab, itu dari PENS LK Surabaya Negeri, itu mereka sudah pernah menjuarai Kansat. Jadi perlombaan edukasi tentang ini roket di Amerika, mereka sudah berangkat ke sana. Dan satu lagi dari Verdatim UPN Negeri Jakarta, ini juga sudah pernah, tema yang dibawa itu pernah menang juga. Nah, anak-anak ini murni pertama kali ikut dan temanya belum pernah dilombakan seperti itu. Jadi ini salah satu kebanggaan yang sangat membanggakan bagi sekolah gitu ya Pak, dari Madrasah MTSN 1 Lumajang tentunya. Di mana ajangnya ini tingkat nasional, kemudian peserta termuda, 3 tim ini termuda semuanya, dan juga masuk 4 besar gitu, betul ya Bu Siti? 4 besar. Luar biasa. Kemudian dampak positif apa Bu Siti yang Ibu Siti rasakan sebagai pembina setelah siswa-siswa ini atau anak-anak ini mengikuti lomba, kemudian mereka menjalani lomba itu tadi yang tidak dalam waktu singkat, bisa dibilang gitu ya prosesnya, dan akhirnya menjadi 4 besar tingkat nasional. Dampak positifnya kemarin ketika setelah selesai lomba, kemudian mereka harus presentasi ulang kepada ada pengunjung dari luar negeri yang tanya, mereka bisa menjelaskan. Jadi emosinya stabil dan tidak berkecil hati, meskipun mereka itu dari kampung, anak kecil di konferensi internasional gitu. Jadi semakin pede mereka, alhamdulillah. Dan Pak Syafiq, mengingat madrasah ini kan merupakan madrasah yang memiliki moto Islamic Culture School. Nah, bagaimana Pak Syafiq selaku kepala sekolah dari MTSN 1 Lumajang mengintegrasikan pendidikan agama dan juga teknologi yang mungkin menjadi kelas tambahan, sudah menjadi kelas tambahan di madrasahnya MTSN 1 Lumajang? Terima kasih terkait dengan tagline kita The Islamic Culture School, bahwasannya di MTSN 1 Lumajang ini memang kita membentuk terutama pribadi-pribadi yang berkarakter Islami, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya di madrasah kita itu juga mengikuti perkembangan zaman untuk menghadapi era 5.0, jadi persiapan untuk menyongsong 2045. Tentunya kita juga harus mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan kemampuan akademis, non-akademis, bakat dan minat anak, terutama terkait dengan digitalisasi yang sekarang menjadi booming di Indonesia, seperti itu.
Jadi itu moto dari Pak Syafiq selaku kepala sekolah agar apa yang menjadi culture di madrasah dan juga teknologi bisa berjalan beriringan, seperti itu ya Pak Syafiq? Iya betul, tapi tidak mengesampingkan karakter berbudaya Islami di lembaga kami. Jadi seperti itu, selain karakter Islami juga kita munculkan terkait dengan kemampuan anak-anak dalam digitalisasi untuk menyongsong Indonesia Emas. Luar biasa program yang dilaksanakan oleh Pak Syafiq selaku kepala sekolah dari MTSN 1 Lumajang, begitu ya Pak. Kemudian kesan dan pesan Pak Syafiq kepada siswa-siswa madrasah di MTSN 1 Lumajang atau madrasah lainnya yang di wilayah lainnya. Iya, terima kasih terkait dengan pesan. Teruslah mempertahankan semangat belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Prestasi yang telah diraih hari ini adalah hasil kerja keras, tentunya disiplin, ketekunan, dan jadikan pencapaian ini adalah suatu motivasi untuk terus berkembang. Jadi bukan berpuas diri, ya. Jadi bukan berpuas diri, tapi ini adalah suatu perjalanan untuk menuju kesuksesan. Itu pesan saya. Saya sangat bangga, ya, dengan semangat juang dari anak-anak kami di MTS Negeri 1 Lumajang. Tentunya sudah bisa menunjukkan dedikasi yang kuat, usaha yang konsisten, dan prestasi yang gemilang. Luar biasa, semoga apa yang diinginkan oleh Pak Syafiq selaku kepala sekolah bisa dicapai oleh siswa-siswa di madrasah MTSN 1 Lumajang khususnya. Nah, Ihsan, apa nih pesan buat teman-teman di madrasah lain atau teman-teman di MTSN 1 Lumajang biar bisa punya prestasi seperti Ihsan di bidang coding? Ayo teman-teman, belajar coding biar kamu bisa membuat aplikasi yang apa yang kamu inginkan. Wah, keren. Ayo teman-teman, gitu ya. Ayo teman-teman melek digital gitu biar madrasah ini bisa harapannya ke depannya bisa belajar digital secara lebih baik gitu ya. Ya pemirsa, sangat menarik bukan cerita tentang siswa prestasi kali ini yang mengikuti ajang lomba Indonesia Aerospace Hackathon tahun 2025 di Jakarta. Sayang banget padahal di sini harusnya ada dua teman Ihsan lainnya, yaitu Maisita Keila Dikinta dan juga Elmira Aira Ahmad yang berhalangan hadir, teman-teman. Padahal mereka merupakan satu tim di perlombaan ini. Ya, mungkin cerita Ihsan dan teman-temannya bisa memotivasi teman-teman madrasah lainnya agar bisa mempelajari coding lebih baik dan juga digital. Teman-teman, sampai di sini episode kali ini. Saya Audi dan juga narasumber saya Ihsan, kemudian Bu Siti dan Pak Syafiq selaku MTSN 1 Lumajang tentang siswa prestasi. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.